Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, viral di media sosial, sejumlah pelajar dilarikan ke rumah sakit di Hari Anak Nasional. Mereka diduga keracunan setelah mengkonsumsi menu makan bergizi gratis. Aduh, tolong. Bertepatan dengan Hari Anak Nasional, sejumlah pelajar SMA dilarikan ke rumah sakit. Mereka diduga keracunan setelah menyantap menu MBG di sekolah mereka. Para pelajar nampak lemas dan terbaring lunglai di dalam ruang IGD. Mereka diketahui berasal dari 3 SMA di kota Tambolaka, Sumba Barat Daya, NTT. Sebagian terpaksa dirawat inap, sebagian lagi bisa pulang ke rumah. Ikan tongkol. Ikan tongkol. Memang ibunya ikan tongkol. Ya. Tapi pernah makan ikan tongkol sebelumnya? Pernah. Tidak pernah? Baru ya? Oh. Saat ini sampel makanan telah diperiksa untuk diuji laboratorium. Kasus keracunan kini ditangani anggota kepolisian. Dari Sumba Barat Daya, NTT, Tim Liputan News melaporkan. Pemirsa, Badan Gizi Nasional berkolaborasi dengan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Pemberdayaan Masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar untuk menjadi tenaga kerja dan menjaga rantai pasok makanan bergizi gratis di daerahnya masing-masing. Kepala BP Toskin RI Budiman Sujatmiko menegaskan akan membangun 1000 SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai dapur umum untuk memproduksi makanan bergizi dalam program makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis kami bekerja sama dengan BGN. Kami akan menandatangani PKS perjanjian kerjasama dengan Kepala BGN insya Allah next week untuk kita bangun 1000 SPPG ya khusus di kantong-kantong kemiskinan dan daerah terluar. Ya, yang terisolasi, yang menurut saya ini penting karena kami menginginkan khusus untuk daerah-daerah kantong kemiskinan maupun daerah-daerah 3T itu prasyaratnya harus fleksibel, tidak boleh terlalu kaku. Karena bisa jadi daerah-daerah 3T itu penduduknya jarang, sehingga tidak harus ada prasyarat minimal 3.000 penerima. Bisa saja mungkin cuma 500 dan penyelenggaranya bisa saja kita udah ngobrol untuk dilakukan oleh kantin sekolah pun bisa, khusus untuk daerah 3T. Jadi tidak harus standar BGN karena kita ingin menjangkau daerah-daerah sangat terpelosok yang penduduknya jarang, begitu. Kami kemarin barusan dari Toraja, Tanah Toraja dan Toraja Utara di Sulawesi Selatan, kami melakukan perjalanan 10 jam dari Makassar sampai Toraja, tapi kamu masuk wilayah perbukitan bisa melihat suasananya seperti apa. Artinya memang perlu ada treatment khusus, perlakuan khusus untuk daerah-daerah kantong kemiskinan itu. Informasi lainnya pemirsa, Kementerian Perdagangan menggerebek ruko pabrik ponsel rekondisi di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku mengimpor spare part handphone rusak dari Cina, dirakit menjadi handphone baru dan dijual via online. Menteri Perdagangan Budi Santoso memimpin penggerebekan ruko di perumahan Green Card, Cengkareng, Jakarta Barat pagi tadi. Hanya dalam sepekan pelaku mereproduksi 5.000 lebih telepon seluler. Pelaku mengimpor spare part handphone rusak dari Cina secara ilegal, lalu direkondisi menjadi handphone baru berbagai merek untuk dijual via online. Praktik pemalsuan handphone berlangsung sejak 2 tahun lalu hingga kerugian negara mencapai 12 miliar rupiah. Pemirsa, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia, Budiman Sujatmiko, mengakui sempat ditawari jabatan menjadi Menteri Luar Negeri oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum ditunjuk menjadi Kepala BP Taskin. Namun Budiman menolak tawaran tersebut dan lebih memilih untuk mengabdi kepada masyarakat, khususnya kaum papa. Sebenarnya beliau pernah menawari saya juga loh. Oh gitu? Yang lain, posisi lain. Oke.
Tapi Menteri Luar Negeri. ya, tapi Saya dengan hormat Pak, waduh itu rasanya betul saya sangat suka geopolitik. Betul saya sejak SD bahkan suka membaca politik internasional sejak SD. Karena pada waktu saya SD politik nasional tidak menarik. Jadi saya banyak baca koran nih, modalnya baca koran dan nonton dunia dalam berita. Sehingga politik internasional bagi saya juga suatu kesukaan. Tapi saya kan belum pernah dalam pengertian berkarir di situ. Jadi saya lebih memilih hal yang berkaitan dengan orang miskin yang memang juga passion saya. Nah ini menarik nih. Ternyata Mas Gibran pernah ditawarin Menteri Luar Negeri ya itu. Beliau, gimana kalau kamu bantu saya di Menteri Luar Negeri? Wah Pak, itu jabatan elit padahal. Lebih baik saya ngurusi rakyat di bawah saya Pak. Saya masih punya utang gitu. Kira-kira gitu. Saya punya utang sama orang miskin, orang desa, rakyat. Gitu. Artinya Mas Budiman kalau saya nyamanya sadar diri lah gitu ya, karena merasa bukan sadar diri. Atau kemana? Belum tentu saya nggak bisa juga kalau belum tentu saya nggak bisa. Tapi ini soal gini, posisi politik, jabatan politik, menteri itu kan bukan sekedar secara intelektual menguasai, bukan sekedar secara konseptual menguasai. Tapi secara emosional. Karena apa? Kita kan menjadi eksekutif dari pemerintah. Ketika berhubungan dengan bidang dan berhubungan dengan orang banyak, kan bukan cuma otak kita yang kita pakai. Hati kita ada nggak? Betul, saya juga punya hati, saya punya alasan-alasan emosional juga bicara politik luar negeri. Bahkan mungkin harus saya kasih tahu, alasan saya paling kuat mendukung Pak Prabowo di tahun 2023 itu alasan geopolitik loh. Artinya secara emosional saya ada ikatannya juga tentang itu. Tapi kebetulan ikatan emosional saya tentang isu, saya lebih merasa terangkat dengan isu kemiskinan. Yang memang itu kayak semacam sumpah saya dari dulu, saya pengen soal-soal sumber daya manusia yang berkaitan dengan kemiskinan, berkaitan dengan isu kebodohan, itu menjadi passion saya. Pemirsa, saksikan perbincangan jurnalis senior Sindo News Lukman Hanafi dengan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Republik Indonesia Budiman Sujatmiko di program One on One pada Sabtu 26 Juli pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Dan ke informasi lainnya pemirsa, Barreskrim Polri meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan dalam kasus beras oplosan. Sebanyak 201 ton beras kemasan 5 kg disita. Beras kemasan 5 kg baik premium maupun medium disita sebagai barang bukti. Hingga saat ini Polri telah mengklaim menemukan 3 produsen dan 5 merek beras yang ditemukan menjual produk tidak sesuai mutu di kemasan. Nama-nama ini berpotensi bertambah karena proses penelitian di laboratorium masih dilakukan. Polisi juga telah menggeledah kantor gudang produsen beras PT FS Jakarta Timur, Subang, dan gudang PT PIM di Serang, Banten. Kita lakukan penelusuran bekerja sama dengan kementerian terkait, mendapatkan data sampai dengan hari ini ditemukan ada 52 PT sebagai produsen beras premium dan 15 PT sebagai produsen beras medium. Dari temuan tersebut, Satgas Pangan Polri telah menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang meliputi pengecekan ke lapangan baik kepada pasar tradisional maupun pasar modern untuk pengambilan sampel beras premium maupun medium. Kemudian kita melakukan pengecekan atas sampel tersebut ke laboratorium, yaitu Laboratorium Penguji Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pasca Panen Pertanian. Namun sampai dengan hari ini kita baru mendapatkan 9 merek dan 5 merek yang sudah ada hasilnya, yaitu beras premium yang tidak memenuhi standar mutu. Sehingga kita lanjutkan untuk membuat laporan polisi tersebut dan melakukan proses penegakan hukum lain terhadap produsen maupun hasil daripada temuan yang telah disampaikan oleh ahli dari laboratorium. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali bicara soal banyaknya pengusaha yang nakal. Para pengusaha ini tidak hanya mengoplos beras tetapi juga minyak. Saya sebetulnya mau baik-baik aja, udahlah.
Saya sudah kasih warning berkali-kali saudara-saudara, bersihkan diri, atur yang baik, ya kan? Kalau mau bisnis yang bener aja lah, bayar pajak, ya kan? Bayar pajak, cari untung yang benar, jangan palsu-palsu. Botol minyak goreng dikurangi 20%. Itu namanya nyuri dari rakyat itu. Yang tadi itu 100 triliun tiap tahun. Jadi ya mereka paksakan kita. Sudah 212 perusahaan penggiling padi yang kita buktikan melanggar.